Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal Agustus tahun 2020, masyarakat mulai sering membicarakan mengenai resesi ekonomi. Bahkan di berita-berita diberitakan bahwa Amerika, Jepang, Korea, dan Singapura sudah mengalami resesi. Bagaimana dengan keadaan Indonesia? Apa dampak resesi itu bagi kita? Akan kita bahas di video ini. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu resesi. Resesi secara bahasa adalah kemunduran. Resesi dalam istilah populer adalah di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami negatif atau minus pada 2 kuartal berturut-turut. Nah, indikator pertumbuhan ekonomi itu apa saja? Yaitu GDP. GDP itu terdiri dari konsumsi masyarakat, yang kedua adalah belanja negara, yang ketiga adalah investasi di sektor real, kemudian yang keempat adalah ekspor dikurang impor. Nah, bagaimana posisi Indonesia dalam resesi ini? Di kuartal 1, Indonesia masih mengalami positif, yaitu di 2,9%. Namun di kuartal 2 ini, karena sudah dilakukannya PSBB untuk mengatasi COVID, maka eh, pabrik-pabrik dan kantor-kantor ditutup, sehingga pergerakan masyarakat menjadi terbatas. Nah, di kuartal 2 ini Indonesia sudah mengalami minus di 5,3%. Nah, untuk di kuartal 3 ini akan keluar kemungkinan di bulan September atau Oktober. September atau ya Oktober. Nah, jika Indonesia mengalami minus lagi di kuartal ketiga ini, maka secara teknikal Indonesia sudah mengalami resesi. Namun perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa eh, nilai resesi ini status resesi ini sebenarnya menggambarkan keadaan di 2 kuartal sebelumnya, bukan menggambarkan keadaan pada saat ini. Jadi misalnya kayak kita ujian, kemudian ujian selesai kita dapat nilai. Nah, nilainya misalnya jelek gitu. Nah, itu berarti eh, kita tinggal fokus memperbaiki aja bagaimana nanti ujian ke depan itu menjadi lebih baik karena ujian yang jelek itu ya sudah terjadi gitu loh maksudnya. Oke. Kemudian pengaruhnya terhadap kita gitu. Nah, ada dua kemungkinan yang terjadi jika Indonesia mengalami resesi. Yang pertama, jika resesi itu tidak terlalu dalam, contohnya di kuartal 2 kan kita minus 5,3%. Dan di kuartal 3 ini, kalau menurut perkiraan pemerintah, kita bisa minus mungkin 1% atau 2%. Nah, ini sebenarnya sinyal yang baik karena nilai minusnya tidak lebih dalam lagi, yaitu di bawah 5,3% jika ini terjadi ya. Nah, itu berarti ekonomi sudah mulai pulih. Nah, dan itu kemungkinan yang terdampak juga tidak terlalu banyak. Namun tetap saja memang ada pekerjaan eh, lapangan pekerjaan yang mungkin masih sedikit dan penyerapan tenaga kerja yang sedikit, pengangguran juga mungkin ada gitu. Maksudnya pemecatan-pemecatan itu ada. Cuman kalau misalnya lebih dari 5,3 itu sangat berbahaya. Jadi kita eh, bisa bisa ke jurang yang lebih dalam yaitu depresi ekonomi. Depresi ekonomi sendiri itu ketika kita mengalami minus, pertumbuhan ekonomi minus selama lebih dari 1 tahun. Nah, kalau sudah mengalami depresi ekonomi itu, krisisnya itu bisa melebar kemana-mana. Jadi krisis multidimensi lah istilahnya. Dengan adanya penutupan pabrik-pabrik yang kalau dibuka juga percuma nggak ada yang beli gitu kan. Jadi jadinya banyak juga yang dipecat, jadi pengangguran di mana-mana, hingga akhirnya kriminalitas pun terjadi di mana-mana,
hingga akhirnya bisa menyebabkan chaos di suatu negara. Makanya inilah yang kita hindari. Semoga Indonesia tidak jatuh ke dalam jurang resesi yang sangat dalam dan lama. Terus bagaimana sih dampaknya resesi terhadap diri kita sendiri? Ya banyak sih. Kita sebagai masyarakat biasa, kalau ingin merasakan dampak resesi itu coba teman-teman mungkin lihat ke pasar-pasar, ke supermarket, ke tempat-tempat yang dimana perputaran ekonomi itu terjadi, uh, atau di kafe-kafe mungkin. Karena di saat ekonomi sedang sulit, masyarakat pasti akan fokus untuk membeli kebutuhan primer. Sementara untuk ke kafe-kafe, ke mall itu adalah kebutuhan tersier lah istilahnya. Jadi kebutuhan primer dulu yang dipenuhi oleh masyarakat. Nah, kalau misalnya kafe-kafe, mall-mall sepi, bisa jadi kita sedang mengalami resesi. Lalu juga eh, harga-harga yang murah juga itu bisa saja sebagai indikator resesi. Kalau kita pikir selama ini kan harga-harga murah itu sangat menguntungkan ya. Itu sangat menguntungkan bagi konsumen saja, tapi dari sisi produsen, kalau kita lihat dari ekonomi secara luasnya, dari sisi produsen kalau harga murah itu ya mengurangi keuntungan produsen. Nah, kenapa produsen menurunkan harganya? Ya karena nggak ada yang beli. Mau nggak mau dia menurunkan harganya supaya ada yang beli. Nah, itulah yang menjadi uh, yang membuat produsen juga lama-lama jenuh, kemudian kalau makin tidak laku mungkin dia bisa menutup pabriknya sehingga terjadi PHK atau pemutusan kerja. Terus apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi resesi ekonomi yang terjadi jika terjadi di Indonesia? Yang pertama, diselesaikan dulu sumber masalahnya. Kalau sekarang kan masalahnya karena ada corona, ada virus corona yang menyebar sehingga dilakukan pembatasan sosial. Nah, pembatasan sosial ini berdampak pada pabrik-pabrik yang ditutup, terus jumlah produksi yang menurun, jumlah daya beli masyarakat yang menurun sehingga terjadinya kemunduran pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Walaupun kami tahu, masyarakat tahu ini sangat sulit, bahkan negara-negara lain juga sedang gagap untuk mengatasi corona ini. Namun, sebagai masyarakat kita harus mensupport dan harus sadar diri untuk menjaga kesehatan masing-masing dan membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Kemudian, eh, mungkin titik terangnya nanti ada di vaksin. Jika vaksin sudah keluar, mungkin semua ini akan berjalan normal lagi. Nah, untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu mengembalikan nilai GDP tadi. Nah, kita tahu tadi GDP tadi ada 4 indikator ya, yaitu konsumsi masyarakat, pemerintah memberikan stimulus-stimulus kepada masyarakat seperti bantuan langsung tunai yang sekarang sedang dilakukan pemerintah, yaitu 600.000 per bulan kalau nggak salah. Kemudian ada juga bantuan pulsa, bantuan subsidi listrik mungkin atau subsidi air untuk masyarakat miskin, subsidi listrik juga untuk masyarakat miskin. Nah, itu semoga bisa mengembalikan konsumsi masyarakat. Terus yang kedua adalah belanja negara. Nah, pemerintah harus uh, terus mengontrol belanja negara, serapan anggaran harus segera direalisasikan sehingga dengan pemerintah dengan cepat-cepat merealisasikan serapan anggarannya, diharapkan uang yang beredar di masyarakat juga akan meningkat. Contohnya misalnya pemerintah membayar kontraktor, kontraktor tersebut mungkin uh, membangun jalan. Nah, ketika pemerintah melakukan pembayaran ke kontraktor tersebut otomatis juga akan me menyebarkan uangnya ke penyedia, ke pekerja, mungkin ke
masyarakat-masyarakat sekitar yang ikut membantu dalam program padat karya, seperti itu contohnya. Lalu yang ketiga adalah investasi di sektor real. Investasi di sektor real ini juga harus ditingkatkan, seperti membangun pabrik baru atau memancing investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, kemudian membelanjakan uang negara di sektor produktif, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menaikkan ekspor dan menurunkan impor. Nah, ini menurut saya sangat sulit ya dilakukan pemerintah karena negara-negara tujuan ekspor sendiri itu juga sedang mengalami resesi. Negara-negara maju bahkan sekarang sedang mengalami resesi dan pasti mereka juga akan mengurangi impornya gitu. Kalau untuk menurunkan impor di negara kita ya itu tergantung kebijakan pemerintah. Ada baiknya pemerintah menurunkan impor, mungkin yang diimpor yang penting-penting aja gitu. Ya, semoga pemerintah dapat dengan baik mengatasi corona ini sehingga sektor ekonomi masyarakat menjadi pulih kembali. Semoga pemerintah dapat dengan baik mengatasi corona ini sehingga ekonomi di masyarakat menjadi pulih kembali, namun juga tidak lupa tetap memperhatikan kesehatan. Karena saya yakin pemerintah juga mempertimbangkan antara kesehatan dan ekonomi ini. Gimana caranya pemerintah harus menggenjot keduanya bersamaan. Karena semoga pemerintah dapat dengan baik mengatasi corona ini sehingga ekonomi di masyarakat menjadi pulih kembali, namun juga tidak lupa tetap memperhatikan kesehatan. Karena saya yakin pemerintah juga mempertimbangkan antara kesehatan dan ekonomi ini. Gimana caranya pemerintah harus menggenjot keduanya bersamaan. Karena jika ekonomi masyarakat runtuh juga pasti akan berpengaruh besar, bahkan terhadap kesehatan juga. Dan sebaliknya jika kesehatan masyarakat yang jelek, itu juga berpengaruh ke ekonomi kita. Jadi keduanya ini saling berpengaruh dan uh, tidak bisa diprioritaskan yang mana yang duluan. Jadi harus bersamaan. Semoga pemerintah bijak mengambil keputusan. Kita sebagai masyarakat akan akan mensupport kebijakan yang baik. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.